Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sisi Kujam. Nah, kali ini kita nggak masak ya, kita akan melihat keadaan kota Palembang karena kita udah beberapa hari nggak keluar. Kita ngikutin anjuran pemerintah ya, 14 hari di rumah aja. Nah, kali ini kita akan keluar, kita akan melihat keadaan kota Palembang, apakah semua ikut peraturan pemerintah atau tidak. Nanti kita akan melewati jalan protokol di Palembang. Nanti kita akan lihat ya gimana keadaannya. Yuk ikutin. Oke, kita nanti lihat kota Palembangnya dari dalam mobil ya. Kita nggak keluar mobil, kita melihat kota Palembangnya cuma dalam mobil ya. Oke, yuk. Oke, sekarang kita udah di Jalan R. Sukamto. Nah, jalan ini biasanya padat banget, ramai gitu ya, sampai macet kanan kiri, macet sampai 3 jalur gitu yang lewat di sini. Tapi ini bener-bener lenggang, sepi. Dan aku di sini bersama Cika Masuri. Dia udah mulai bosen di rumah aja, 14 hari libur sekolah, dan sekarang kita keluar sekalian refreshing ya. Kalian lihat keadaan kota Palembang dan sekalian nge-refresh yang lagi bosen di rumah. Oke. Nah, begitu juga jalan ini di Jalan Mayor Salim Batubara. Nah, ini jalan bener-bener sepi. Jadi rakyat Palembang itu, maksudnya masyarakat Palembang itu benar-benar menerapkan 14 hari di rumah aja. Enggak semuanya sih, memang ada beberapa yang keluar karena keperluan kayak kerja gitu ya, yang tuntutan pekerjaan jadi harus kerja gitu ya. Tapi beberapa orang gitu ya tetap stay at home, bener-bener patuh gitu, stay at home. Di sini masih ada yang lewat, mobil-mobil masih ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak seperti biasanya ya. Jadi sekarang itu kalau kita keluar di jam berapa aja, jalanan benar-benar sepi, nggak macet. Kalau sebelum ini ya, sebelum diterapkan 14 hari di rumah aja gitu ya, itu perasaan setiap jalan gitu ya, nggak pagi, siang, sore itu macetnya benar-benar wow. Apalagi di jam kayak jam pulang kerja atau jam berangkat sekolah gitu ya, itu jalan-jalan benar-benar macet banget. Gimana dengan kota-kota kalian? Apakah kota kalian juga sama seperti kota Palembang? Klik di ini ya, ketik di kolom komentar. Cerita dong gimana keadaan kota kalian. Kalau kota Palembang sih ya kayak gini. Keadaan sekarang ini udah jalan sekitar 8 hari ya, 8 hari di rumah aja. Jadi keadaannya memang benar-benar udah sepi sih ya. Udah beberapa udah memang di rumah aja emang. Menurut kalian hikmah apa sih yang udah diambil dari kejadian akhir-akhir ini gitu ya? Kita yang stay at home selama 14 hari, terus belum lagi ini kayaknya udah ditambah pula ya, diperpanjang gitu ya. Terus dengan jaga jarak dengan orang, terus rajin cuci tangan, apalagi ya, terus kalau bersin atau batuk itu harus ditutup. Belum lagi yang lebih ke aware sama ini ya, sama kesehatan. Jadi aku rasa dari kejadian-kejadian ini banyak hikmah yang bisa diambil ya. Mungkin untuk kedepannya itu kita bisa lebih hidup, kita akan lebih ini ya, lebih sehat mungkin ya, karena dengan beberapa hari kita udah nerapin pola hidup sehat, maksudnya dengan gaya hidup sehat ya, yang rajin cuci tangan, terus jaga kebersihan. Itu mungkin kedepannya kalau kita udah mulai terbiasa, kedepannya akan sehat kayak gitu ya. Terus lebih inilah ya, lebih apa sih namanya, lebih bersih lah intinya kayak gitu ya. Jadi kalau kita habis pegang apa-apa, misalnya habis pegang duit gitu ya, terus kita cuci tangan, karena ketakutan yang tertular itu tadi lah ya, gitu. Bagus juga sih kalau untuk kedepannya nanti setelah wabah ini selesai, nanti
udah habis gitu ya, keadaan udah balik kayak semula. Ada baiknya ke depan nanti kita hidup lebih bersih lagi. Maksudnya udah kita terapin sekarang, itu akan kita terapkan sampai kapanpun gitu ya. Itu mungkin akan lebih baik. Belum lagi kayak jaga jarak. Itu jaga jarak bagus banget loh. Jadi nggak bercampur baur ya. Apalagi cowok sama cewek bercampur baur gitu. Jadi dengan adanya jaga jarak ini, semoga ke depan nanti besok-besok gitu ya, kita bisa jaga jarak sama yang bukan mahram kita. Jadi nggak asal lah. Jadi bergaulnya nggak asal, jadi lebih jaga jarak gitu. Nah ini kita kembali ke jalan lagi ya. Ini aku udah melewati banyak jalan dan keadaannya ya seperti yang kalian lihat, sepi, nggak gitu banyak mobil. Ada beberapa aja, terus motor-motor juga. Belum lagi orang-orangnya juga nggak banyak kayak biasanya kan yang jualan-jualan di sekitar ini banyak ya, banyak pedagang gitu. Nah ini nanti kita akan melewatin jembatan ya. Nanti di depan kita akan melewati jembatan Musi 4. Nah jembatan Musi 4 ini adalah jembatan terbaru di kota Palembang. Di Palembang itu kan ada ikon jembatan Ampera. Nah ini sekarang ini udah ada jembatan terbaru namanya jembatan Musi 4. Kita akan lihat kondisinya seperti apa. Karena biasanya di jalan ini, maksudnya di jembatan ini nanti di pinggir-pinggirnya itu banyak muda-mudi yang sering nongkrong di situ ya, nongkrong di pinggir jembatan. Tapi dengan keadaan sekarang, apakah mereka masih nongkrong? Yuk kita lihat ya. Gimana nanti keadaannya, apakah sepi atau masih seperti biasa. Ini menurut saya jembatan benar-benar bagus ya, tapi sayangnya agak sempit sih, agak kecil gitu ya, nggak kayak jembatan Ampera. Kalau jembatan Ampera kan besar. Ini udah kita lihat dari sini aja udah terlihat sepi ya. Nah ini biasa di pinggir-pinggir ini banyak muda-mudi itu nongkrong sore-sore atau pagi-pagi gitu ya. Ini sekarang benar-benar sepi, nggak ada yang nongkrong di sini. Padahal ini biasanya rame banget. Terus suka ada yang jual-jual makanan-makanan kecil kayak gitu ya, atau kacang rebus kayak gitu, atau cilor. Nah ini benar-benar sepi, jadi keadaannya sepi. Nah ini udah masuk ke jalan agak, tadi kan jalan besar ya, ini udah jalan agak perkampungan, jalannya agak kecil, dan keadaannya pun masih sama, nggak terlalu ramai. Masih beberapa aja yang ini. Jadi kesimpulannya kalian nilai sendiri bagaimana dan apakah sama dengan kota kalian. Kesimpulannya itu. Jadi beberapa orang Palembang itu emang benar-benar udah nerapin 14 hari di rumah aja dan mereka stay at home. Oh ya, klik tombol subscribe ya biar channel ini makin berkembang, dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam hidup sehat.